Suatu malam, Novi datang ke kamar kos Dimas untuk mengambil kembali beberapa barang dan meminta Dimas mengembalikan uang serta berhenti memakai identitasnya. Tetangga kos mendengar suara pertengkaran, lalu suara benda jatuh sekitar 10-15 menit. Setelah itu suasana kembali sepi. Pagi harinya, pemilik kos mencium bau menyengat dari kamar Dimas dan melihat ada cairan menetes dari bawah pintu. Sebelum lanjut ke cerita lengkapnya, silahkan klik tombol like, tinggalkan komentar, dan subscribe channel Suket Ireng, agar kalian tak ketinggalan cerita lengkapnya. Dan kini, selamat mendengarkan. Novi bangun sebelum azan subuh selesai. Ia mandi cepat, memakai seragam pabrik, lalu berangkat dengan motor pinjaman temannya. Hidupnya selama ini berjalan rapi karena ia memaksa dirinya rapi. Ia bekerja shift, pulang, makan, tidur, lalu ulang lagi. Ia jarang ikut kumpul karena ia butuh tenaga untuk besok. Di pabrik, ia tidak pernah cari masalah. Ia tahu satu rumor saja bisa membuat orang menatapnya berbeda. Ia juga tahu manajer tidak suka karyawan yang sering izin, atau sering bikin urusan di luar kerja masuk ke area pabrik. Selama beberapa bulan, yang paling sering mengganggu rutinitasnya adalah Dimas. Awalnya Dimas hanya minta tolong sekali dua kali, katanya untuk biaya berobat orang tua dan untuk menutup kekurangan bayar sewa kos. Novi pernah menolak, tapi Dimas merengek dan bilang ia sedang terdesak. Novi memberi karena ia percaya. Setelah itu permintaan jadi lebih sering. Jumlahnya juga naik. Dimas selalu datang dengan wajah lelah dan suara yang dibuat pelan, lalu berkata, "Aku cuma butuh ini sekali lagi." Novi tidak suka cara Dimas memakai kata, "sekali lagi," karena kata itu selalu diulang. Suatu siang setelah Novi pulang shift, ponselnya bergetar. Ada pesan tagihan dari layanan pinjaman. Novi membaca pelan karena ia pikir itu salah kirim. Nama yang dipakai adalah namanya, lengkap dengan tanggal lahirnya. Jumlahnya bukan kecil untuk ukuran gajinya. Novi duduk di kasur kos, memegang ponsel dengan tangan dingin. Ia membandingkan datanya dengan kartu identitas yang ia simpan di dompet. Semuanya sama. Ia merasa napasnya pendek. Ia mencoba menenangkan diri dengan berpikir mungkin ada orang yang menulis data sembarang, tapi isi tagihan terlalu tepat. Ia menelepon layanan itu dan mendapat jawaban bahwa pinjaman dilakukan memakai nomor yang pernah terhubung ke akun Dimas beberapa waktu lalu. Novi menutup telepon dengan pelan dan menatap dinding kos yang catnya mengelupas. Ia tidak menangis. Ia hanya diam karena ia tidak tahu harus mulai dari mana. Sore itu Novi menemui Dimas di warung dekat kosnya. Dimas datang dengan kaos yang sama seperti minggu lalu, rambutnya basah seperti baru mandi. Novi langsung bertanya, "Kamu pakai dataku untuk pinjaman?" Dimas tidak menjawab cepat. Ia mengerutkan dahi, lalu bertanya balik, "Pinjaman apa?" Novi menunjukkan layar ponsel. Dimas menghela napas, lalu menggeleng, "Bukan aku. Mungkin data kamu bocor. Sekarang banyak penipuan." Novi menatap wajah Dimas, mencari tanda yang biasa ia kenal saat Dimas berbohong. Dimas menatap balik tanpa berkedip, lalu menambahkan, "Aku juga pusing. Jangan tambah beban." Novi tidak mau berhenti. Ia bertanya lebih rinci. Ia menyebut tanggal, jumlah, dan nomor yang tertera. Dimas mulai kesal. Ia mengetuk meja 2 kali, lalu berkata, "Kamu nuduh aku, ya?" Novi menjawab pelan tapi tegas, "Aku cuma tanya. Ini pakai namaku." Dimas mendekat, suaranya turun, "Kalau kamu bikin ribut, kamu juga yang susah. Kamu mau orang pabrik tahu kamu punya urusan pinjaman?" Novi menegang mendengar kata pabrik. Dimas tahu itu titik lemah Novi. Novi bekerja keras agar dinilai baik. Ia tidak ingin namanya dibahas dengan cara yang tidak ia pilih. Malam itu Novi cerita ke temannya, Sari, di kamar kos. Sari mendengarkan tanpa memotong, lalu berkata, "Kalau itu benar pakai datamu,
lapor. Jangan tunggu makin besar. Novi menggeleng cepat. Kalau jadi ramai, aku bisa dipecat. Aku juga masih kontrak. Sari menatap Novi lama, lalu menekan suaranya, kalau kamu diam, kamu yang bayar. Kalau kamu diam, besok dia bisa pakai lagi. Novi menunduk, memikirkan gajinya yang sudah dibagi untuk makan, kos, dan kirim uang ke rumah. Ia tidak punya ruang untuk satu tagihan baru, apalagi banyak. Beberapa hari berikutnya Novi mencoba bersikap biasa. Ia tetap masuk shift, tetap menutup mulut saat teman kerja membahas gosip orang lain. Tapi ponselnya terus bergetar. Tagihan datang lagi. Ada denda. Ada ancaman akan menghubungi kontak darurat. Novi merasa kepala panas. Ia memeriksa kontak darurat yang pernah ia isi saat membuat nomor baru, dan ia melihat nama ibunya ada di sana. Tangannya gemetar. Ia tidak pernah memberi izin untuk itu. Ia segera menghapus beberapa kontak penting dari ponsel karena ia panik, lalu ia sadar menghapus tidak mengubah yang sudah tersimpan di sistem pinjaman. Dimas mengirim pesan, pendek dan rapi. Datang ke kosku malam ini. Kita bicara baik-baik. Novi membaca pesan itu berulang. Ia tidak merasa kalimatnya menenangkan. Ia merasa kalimat itu dibuat agar Novi datang sendirian. Novi membalas, bicaranya di tempat umum saja. Dimas menjawab cepat, tidak. Di kosku. Aku mau jelasin semuanya. Jangan bikin panjang. Novi mengetik lalu hapus. Mengetik lalu hapus lagi. Ia ingin berkata ia tidak mau, tapi ia juga ingin jawaban yang jelas. Ia ingin Dimas mengakui apa yang terjadi, atau setidaknya berhenti menghindar. Di bawah lampu kamar kos yang redup, Novi duduk memeluk lutut. Ia menatap slip gajinya yang baru ia ambil siang tadi. Jumlahnya tidak berubah. Bebannya yang berubah. Ia mengingat semua uang yang sudah ia beri ke Dimas, semua janji yang Dimas ucapkan, dan semua kali Dimas membuat Novi merasa bersalah saat Novi bertanya. Novi memasukkan slip itu ke dompet, lalu memeriksa ponselnya sekali lagi. Pesan Dimas masih sama, meminta Novi datang dan bicara baik-baik. Novi menarik napas panjang, menahan gemetar di jari, lalu mengambil jaket dan menutup pintu kosnya tanpa banyak suara. Ia tidak ingin Sari mendengar langkahnya terlalu lama, karena kalau temannya melarang lagi, Novi takut ia akan kalah oleh ragu dan pulang dengan kepala tertunduk. Di luar, malam sudah masuk, tapi jalan masih ada motor lewat 1-2. Novi menahan diri untuk tidak melihat ke kanan kiri terlalu sering. Ia hanya fokus pada arah. Di kepala, kalimat yang ia siapkan berulang, tapi setiap kali ia menyusunnya, ada rasa takut yang menempel. Takut kalau Dimas tetap tidak mengaku. Takut kalau ia pulang tanpa jawaban dan besok tagihan datang lagi. Takut kalau nama ibunya ikut terseret karena kontak darurat. Novi sampai di kos Dimas ketika jam sudah lewat 10, lorongnya sempit, lampunya redup, dan beberapa pintu kamar tertutup rapat. Ia berjalan pelan, lalu berhenti di depan pintu Dimas. Novi mengetuk. Tidak keras, tidak juga pelan, cukup agar terdengar. Dari dalam, ada suara langkah mendekat, lalu pintu terbuka setengah. Dimas muncul dengan wajah yang tampak lelah, tapi matanya masih tajam. Akhirnya datang, kata Dimas, suaranya datar. Novi tidak masuk dulu. Ia berdiri di ambang pintu, menatap bagian dalam kamar yang sempit dan berantakan. Aku cuma mau cepat, jawab Novi. Dimas membuka pintu lebih lebar dan memberi jalan. Masuk. Jangan di luar. Nanti orang dengar, kata Dimas. Novi masuk karena ia tidak mau jadi tontonan lorong kos, tapi ia tetap berdiri dekat pintu, tidak langsung duduk. Dimas menutup pintu. Ia mengunci, lalu menoleh. Kamu kenapa bawa wajah begitu? Tanya Dimas. Novi mengangkat ponselnya. Aku tidak mau muter-muter lagi. Aku minta kamu balikin uang yang kamu pinjam dari aku. Dan aku minta kamu berhenti pakai identitasku buat pinjaman, kata Novi,
jelas dan pelan. Dimas tertawa pendek, seperti menahan kesal. Aku sudah bilang bukan aku, jawabnya. Novi menggeleng. Aku sudah tanya. Datanya pakai namaku, tanggal lahirku. Nomor yang terhubung pernah dekat sama nomor kamu. Kamu mau bilang itu kebetulan? Dimas mengangkat bahu. Sekarang banyak yang bisa nyolong data. Kamu kira cuma kamu yang kena? Aku juga bisa kena, kata Dimas, lalu berjalan ke arah kipas angin kecil di sudut dan menyalakannya. Novi menahan emosi. Kamu jangan bawa-bawa orang lain. Aku tanya kamu. Aku mau kamu jawab jujur, kata Novi. Dimas menatap Novi lama, lalu berkata, kamu jadi orang itu, ya. Yang percaya omongan siapa saja, tapi pas sama aku kamu curiga. Novi membalas, aku curiga karena tagihan itu masuk. Aku curiga karena kamu selalu minta uang. Aku curiga karena kamu selalu marah kalau aku tanya. Dimas mendekat setengah langkah. Aku marah karena kamu tidak percaya aku. Itu saja, jawabnya. Novi menarik napas. Kalau kamu tidak salah, gampang. Kamu bantu aku bersin. Kamu ikut aku lapor atau kamu kasih data yang kamu punya. Jangan cuma bilang bukan aku, kata Novi. Dimas memutar badan, mengambil rokok dari atas lemari kecil. Ia menyalakan, lalu menghembuskan asap ke arah lain. Kamu mau lapor? Kamu siap namamu jadi bahan orang pabrik? Katanya. Novi merasa dadanya panas. Ia benci Dimas selalu membawa pabrik. Aku lebih siap itu daripada aku bayar pinjaman yang bukan aku ambil, jawab Novi. Dimas menatap, lalu suaranya naik sedikit. Kamu ini keras kepala. Aku sudah bilang aku akan tanggung jawab, tapi kamu paksa semua sekarang. Kamu pikir aku tidak punya masalah? Novi tidak mundur. Aku tidak peduli masalah kamu kalau masalah kamu lempar ke aku, katanya. Dimas mulai gelisah. Ia berjalan mondar-mandir di ruang sempit itu. Kamu datang cuma buat nuduh? Kamu tidak datang buat dengar penjelasan? Tanya Dimas. Novi menjawab cepat, aku datang buat dengar kamu jujur. Kalau kamu masih muter, aku pergi. Dimas berhenti. Jangan pergi dulu, katanya. Novi menatap pintu di belakangnya. Aku pergi kalau kamu masih bohong, jawab Novi. Lalu tangan Novi meraih kunci pintu. Dimas bergerak cepat dan menahan tangan Novi. Pegangannya kuat. Novi kaget dan mencoba menarik tangan, tapi Dimas tidak lepas. Aku bilang jangan bikin ini jadi besar, kata Dimas, suaranya rendah. Novi menahan takut dan marah. Lepas. Aku bukan barang kamu, kata Novi. Dimas masih menahan. Kamu itu selalu merasa paling benar, balas Dimas. Novi mendorong bahu Dimas, berusaha lepas, lalu berkata lebih keras, lepas, atau aku teriak. Dimas menegang mendengar kata itu. Ia menoleh ke arah pintu, seolah membayangkan tetangga bangun. Jangan, kata Dimas cepat. Novi mengulang, lepas. Dimas tidak melepas. Ia malah menarik Novi menjauh dari pintu. Novi melawan, menepis tangan Dimas, dan mencoba mengangkat suara, tapi Dimas menutup mulut Novi dengan telapak tangan. Novi menggigit, Dimas mengumpat pelan. Kamu mau bikin aku hancur, ya? Kata Dimas. Novi menangis tanpa suara karena mulutnya tertutup, tapi ia masih menendang, masih menggerakkan tangan, mencoba menolak. Dimas panik. Ia mendorong Novi ke arah ranjang. Novi jatuh, lalu berusaha bangkit cepat. Kamu gila, kata Novi, suaranya pecah. Aku tidak gila. Kamu yang bikin aku begini, jawab Dimas. Novi berdiri dan sekali lagi menuju pintu, tapi Dimas mengejar dan menariknya dari belakang. Pertahanan Novi tidak cukup. Ruangan sempit membuat geraknya terbatas. Novi memukul lengan Dimas, berusaha lepas, tapi Dimas lebih kuat. Dalam dorong-dorongan itu, Novi kehilangan keseimbangan dan terbentur pada sisi meja. Ia masih sadar, masih bisa bicara,
tapi napasnya pendek. "Aku pulang. Aku tidak mau lihat kamu lagi," kata Novi, berusaha meraih pintu. Dimas menatap Novi seperti orang yang kehabisan jalan. "Kalau kamu keluar, semua selesai. Kamu akan lapor. Kamu akan bikin semua orang tahu," kata Dimas. Novi menatap balik, "Itu karena kamu yang mulai." Dimas mengambil keputusan yang membuat Novi berhenti bergerak. Ia menahan Novi dari belakang, terlalu kuat, terlalu lama, sampai tangan Novi melemah. Novi mencoba melawan, tapi geraknya makin lambat. Dimas tidak bicara lagi. Wajahnya tegam, keringat turun di pelipis. Beberapa menit kemudian, Novi terdiam. Tubuhnya tidak melawan. Dimas melepas pelan, seperti baru sadar apa yang ia lakukan. Novi jatuh ke lantai. Dimas berdiri mematung, napasnya berat, matanya menatap kosong ke arah Novi. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Lalu Dimas tersentak dan mendekat, menepuk pipi Novi pelan. "Nov, bangun," katanya, suara kecil. Tidak ada jawaban. Dimas mengguncang bahu Novi, lalu menempelkan telinga ke dekat wajah Novi, seolah mencari napas. Dimas mundur setengah langkah. Tangannya gemetar. "Tidak, tidak," katanya berulang, semakin cepat. Ia menutup mulutnya sendiri dengan tangan, menahan suara agar tidak terdengar keluar kamar. Ia menatap pintu, lalu menatap jendela yang tertutup. Ia sadar ia tidak punya waktu untuk berpikir lama. Dimas berjongkok dan memeriksa ponsel Novi. Ia takut Novi sempat menghubungi orang, tapi layar ponsel terkunci. Ia berdiri lagi, berjalan cepat ke kamar mandi kecil, membuka keran, membasuh wajah, lalu kembali menatap tubuh Novi di lantai. Ia tahu kalau Novi ditemukan utuh di kamar ini, orang akan langsung menunjuk dia. Dimas menatap ke sekeliling, mencari cara agar bisa memindahkan tanpa menarik perhatian. Ia membuka lemari dan mengambil kantong plastik besar yang biasa dipakai menutup barang, lalu membuka laci dan mengambil alat yang ia simpan untuk kebutuhan sehari-hari. Dimas bekerja dengan tangan gemetar, tapi ia memaksa dirinya tetap bergerak. Ia tidak melakukan itu karena kuat. Ia melakukan itu karena takut. Setiap kali ada suara dari luar lorong, Dimas berhenti, menahan napas, lalu menunggu sampai suara itu lewat. Ia membungkus bagian tubuh Novi dengan plastik agar tidak terlihat jelas dan agar mudah dibawa. Ia menyiapkan beberapa kantong, menata semuanya agar muat, lalu menutup rapat. Ia berkali-kali menatap jam di ponselnya sendiri, takut malam habis sebelum ia selesai. Keringatnya membuat kaosnya basah. Di kepala, hanya ada satu kalimat yang menekan, bahwa ia harus keluar sebelum orang mulai bangun. Setelah itu, Dimas mulai membersihkan kamar. Ia mengambil air, sabun, dan kain, menghapus bekas di lantai dan di sisi meja. Ia mengelap sampai tangannya pegal, lalu mengelap lagi karena ia merasa masih ada yang terlihat. Ia membuka jendela sedikit agar bau keluar, lalu menutup lagi ketika ia takut ada orang melihat. Ia memasukkan kain kotor ke dalam plastik lain. Ia mengumpulkan barang Novi yang tercecer, dompet, jaket, dan ponsel, lalu memasukkannya ke kantong terpisah. Sesekali ia berhenti dan menatap kamar, berusaha memastikan tidak ada yang tertinggal yang bisa mengunci dirinya. Malam makin lewat. Di lorong, suara orang tertawa sudah tidak ada. Yang tersisa hanya bunyi langkah jarang, mungkin orang ke kamar mandi, mungkin orang baru pulang. Dimas mematikan kipas, lalu menyalakan lagi, bingung sendiri, lalu mematikan lagi karena ia tidak ingin ada suara tambahan. Ia duduk sebentar di tepi ranjang, memegang kepala, lalu berdiri lagi karena duduk membuatnya merasa waktunya habis. Ia mengangkat kantong-kantong itu satu persatu, menguji beratnya. Ia menahan muntah di tenggorokan, lalu memaksa menelan. Ia tidak boleh membuat suara. Menjelang dini hari, Dimas membuka pintu pelan, mengintip lorong. Sepi. Ia mengangkat kantong pertama, keluar, lalu kembali cepat mengambil yang lain.
Ia menjauh dari area kos tanpa bicara dengan siapapun. Ponselnya ia matikan, lalu ia hidupkan lagi, lalu ia matikan lagi, seperti orang yang tidak bisa memutuskan. Ia tahu ada orang yang bisa menelepon kapan saja, bisa bertanya kenapa ia tidak pulang, bisa menanyakan Novi. Tapi Dimas juga tahu kalau ponsel menyala, ia akan melihat nama Novi, dan itu membuatnya sulit bernapas. Ia memilih jalan kecil yang jarang dilalui, menahan suara kantong agar tidak menimbulkan bunyi yang mengundang orang menoleh. Dalam kepalanya hanya ada urusan yang harus ia selesaikan cepat, lalu pergi. Ia tidak berani memberi nama pada apa yang baru ia lakukan, karena begitu ia memberi nama, ia merasa akan jatuh. Ketika langit mulai berubah warna dan suara azan subuh terdengar dari beberapa arah, Dimas sudah tidak ada di sekitar kos. Kamar kosnya tertutup rapat, kuncinya dibawa, dan lorong kembali sepi seperti malam-malam biasa. Beberapa penghuni yang keluar sebentar untuk ke kamar mandi tidak melihat apa-apa selain lantai yang sedikit lembab di dekat salah satu pintu, tapi mereka tidak peduli karena masih mengantuk. Pagi itu, aktivitas mulai muncul pelan-pelan, orang memasak air, orang menyalakan motor, orang memanggil temannya dari ujung lorong. Tidak ada yang tahu di balik pintu kamar Dimas, ada sisa yang belum hilang meski sudah dibersihkan terburu-buru. Pemilik kos, Pak Harun, bangun lebih awal karena ia harus mengecek tagihan air dan listrik. Ia pria yang biasa mengurus semuanya sendiri, tidak suka ada penghuni ribut, dan paling takut kalau ada masalah besar yang membuat kosnya disorot orang. Ia berjalan menyusuri lorong sambil membawa kunci cadangan beberapa kamar, karena ada satu kamar yang penghuninya sering telat bayar. Saat melewati kamar Dimas, Pak Harun berhenti. Ia mencium bau yang tidak biasa. Bau itu tajam dan membuatnya otomatis menahan napas. Ia mendekat, menunduk, lalu melihat ada cairan menetes dari bawah pintu, membentuk garis tipis di lantai. Pak Harun mengetuk pintu. "Mas Dimas, kamu di dalam?" Suaranya pelan dulu, lalu lebih keras. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, kali ini lebih kuat. "Mas, ini ada apa? Pintu kamu basah begini." Tetap tidak ada suara. Pak Harun menahan rasa tidak enak dan mencoba memanggil satu penghuni lain yang pintunya dekat situ. Seorang laki-laki muda keluar dengan wajah kesal karena baru bangun. Pak Harun menunjuk ke lantai. "Kamu lihat ini?" Pemuda itu mengernyit. "Bau apa ini, Pak?" Pak Harun menggeleng. "Saya juga tidak tahu. Tapi ini tidak wajar." Dalam beberapa menit, dua penghuni lain ikut keluar. Ada yang menutup hidung, ada yang berdiri jam. Pak Harun merasakan dadanya makin tidak enak. Ia ingin membuka pintu dengan kunci cadangan, tapi ia ragu karena pintu terlihat terkunci dan tidak rusak. Ia takut kalau ia membuka dan ternyata ada barang penghuni yang hilang, ia akan dituduh masuk tanpa izin. Tapi bau itu semakin menyengat. Ia akhirnya berkata, "Kalau begini, saya panggil polisi saja. Saya tidak berani buka sendiri." Salah satu penghuni menjawab cepat, "Iya, Pak. Ini bahaya." Polisi datang tidak lama kemudian, bersama beberapa petugas lain. Lorong kos langsung berubah. Orang-orang yang tadi diam mulai berkumpul, ada yang merekam dengan ponsel, ada yang berbisik keras, ada yang menebak-nebak. Polisi meminta semua mundur, tapi lorong sempit membuat orang tetap dekat. Pak Harun menjelaskan singkat. "Saya curiga karena bau dan ada cairan dari bawah pintu." Penghuninya tidak jawab saat dipanggil. Polisi menatap pintu, memeriksa handle, lalu berkata, "Kuncinya siapa yang pegang?" Pak Harun menjawab, "Ada kunci cadangan di saya, Pak." Polisi mengangguk. "Baik, buka di depan kami." Saat pintu dibuka, udara dari dalam kamar keluar lebih keras. Beberapa orang spontan menutup mulut. Polisi masuk duluan, lalu satu petugas mengikuti. Pak Harun berdiri di belakang, wajahnya pucat. Beberapa detik pertama tidak ada yang bicara. Lalu terdengar satu kalimat pendek dari dalam kamar, tegas dan dingin,
ada korban. Kata itu membuat lorong hening sesaat. Setelah itu, suara orang mulai pecah. Ada yang menjerit, ada yang memanggil nama Tuhan, ada yang mundur sampai menabrak dinding. Nama Novi menyebar cepat karena beberapa penghuni tahu Novi sering datang ke kamar Dimas. Ada yang pernah melihat Novi turun dari motor di depan kos, ada yang pernah mendengar suara tertawa mereka beberapa minggu lalu. Ketika salah satu penghuni berteriak, "Itu pacarnya, Novi," warga yang baru datang dari luar ikut heboh. Polisi meminta semua menyingkir, tapi semakin diminta mundur, semakin banyak yang ingin melihat. Lorong makin sesak. Polisi harus membagi petugas untuk menjaga pintu dan mengatur orang. Pak Harun gemetar. "Pak, pintunya tidak rusak. Jendelanya juga tertutup. Ini bagaimana bisa?" Ia berkata dengan suara rendah, setengah bertanya, setengah membela diri. Polisi menatapnya, "Bapak tenang dulu. Kami periksa dulu semua." Pak Harun langsung merasa dituduh. Ia cepat menimpali, "Saya tidak pernah masuk kamar orang tanpa izin. Saya takut disalahkan nanti." Polisi mengangguk singkat, tapi fokusnya tetap ke dalam kamar. Situasi jadi makin panas karena beberapa penghuni marah pada Pak Harun. "Pak, ini kos Bapak, masa begini bisa terjadi? Keamanan gimana? Kuncinya banyak, Pak." Pak Harun membalas dengan suara tinggi karena panik, "Saya juga tidak tahu. Pintu terkunci begini, kalian kira saya mau kejadian begini?" Tidak lama, kabar sampai ke keluarga Novi. Ibunya datang bersama dua saudara, wajahnya tegang dan mata merah. Mereka langsung mencari Dimas. "Dimas mana?" tanya ibunya, suaranya keras. Salah satu penghuni menjawab, "Tidak kelihatan dari tadi pagi." Keluarga Novi makin marah. "Kalau dia tidak salah, harusnya dia ada di sini," kata saudara Novi. "Tapi ada juga warga yang menahan diri." "Tunggu bukti dulu. Polisi yang urus," kata seseorang, mencoba tenang. Perdebatan terjadi di lorong yang sempit, membuat polisi makin kesulitan mengatur jarak. Beberapa saksi yang semalam mendengar suara pertengkaran mulai takut bicara. Mereka saling lihat, lalu memilih diam. Mereka tahu kalau bicara, mereka bisa diseret jadi saksi, bisa dipanggil berkali-kali, bisa dimaki warga yang emosinya tidak terkontrol. Di sisi lain, polisi butuh cerita malam itu, tapi orang-orang lebih sibuk menyalahkan dan menebak. Petugas berkali-kali mengulang, "Kami butuh ruang. Tolong keluar dari lorong." Namun informasi sudah menyebar, dan orang dari luar kos ikut masuk. Pak Harun berkeringat dingin, merasa kosnya sudah rusak namanya. Menjelang siang, Dimas akhirnya muncul. Ia berjalan cepat dari ujung lorong, wajahnya kusut, mata terlihat lelah, dan bajunya seperti belum rapi. Begitu melihat polisi dan kerumunan, ia langsung berubah ekspresi, seperti orang yang baru sadar dunia sedang menatapnya. Ia mendekat dengan langkah tergesa. "Ada apa ini?" tanyanya, pura-pura kaget. Ibu Novi langsung maju. "Kamu dari mana? Novi di mana?" Dimas menelan ludah. Saya panik," katanya. "Semalam Novi datang, kami sempat ribut, saya keluar sebentar. Pas saya balik, saya lihat sudah kacau. Saya takut, saya pergi. Saya tidak tahu harus apa." Salah satu polisi menatap Dimas lama. "Keluar sebentar jam berapa?" tanya polisi. Dimas menjawab cepat, "Lewat pukul 10, Pak. Cuma sebentar." Polisi bertanya lagi, "Kamu keluar kemana?" Dimas mengusap wajahnya. "Ke warung depan, beli rokok. Sama air." Polisi mengangguk pelan, lalu bertanya, "Kalau kamu keluar, pintu kamu kunci?" Dimas menjawab, "Kunci, Pak." Polisi menatap pintu kamar yang sekarang sudah diberi garis pembatas. "Kamu bilang ada orang lain masuk. Tapi pintu tidak rusak. Jendela juga tertutup. Kamu yakin?" Dimas menatap sekeliling, banyak mata menatapnya.
Ia mengangguk terlalu cepat. Yakin, Pak? Saya yakin. Dimas berusaha terlihat sedih. Ia mengusap mata, suaranya dibuat bergetar. Saya cinta Novi. Saya tidak mungkin. Ia tidak melanjutkan kalimatnya. Tapi ucapannya justru membuat beberapa orang bergumam sinis karena kondisi kamar sudah diketahui banyak orang. Polisi tidak memotong emosi Dimas, tapi nada suaranya tetap datar. Kamu bilang kamu balik dan lihat sudah kacau. Kamu lihat apa tepatnya? Dimas terdiam sepersekian detik, lalu menjawab, saya lihat Novi sudah tidak bergerak. Kalau kamu melihat dia tidak bergerak, kamu melakukan apa? Tanya polisi yang memimpin, nadanya tetap datar. Dimas mengusap wajahnya, lalu menjawab, saya panik, Pak. Saya takut. Saya tidak tahu harus apa. Polisi bertanya lagi, kamu tidak minta bantuan siapapun? Kamu tidak panggil tetangga? Kamu tidak telepon keluarganya? Dimas menggeleng. Saya pergi, katanya. Ibu Novi langsung menyahut, kamu pergi dan kamu biarkan anak saya di kamar kamu? Saudara Novi menambahkan, kamu masih bisa berdiri di sini dan bilang panik, tapi kamu tidak melakukan apapun. Polisi mengangkat tangan agar keluarga mundur sedikit. Saya mengerti ibu marah, tapi kami tetap butuh prosedur, kata polisi. Ia lalu memberi isyarat kepada petugas lain. Bawa dia ke dekat tangga. Keterangan tidak diambil di depan kerumunan, ujarnya. Dimas bergerak pelan, lalu cepat menambahkan, saya tidak bunuh Novi, Pak. Ada orang lain yang masuk. Seorang penghuni kos bersuara, orang lain masuk dari mana kalau pintu terkunci? Dimas menatap orang itu, lalu menunduk lagi. Di dekat pintu kamar, petugas lain memeriksa kondisi fisik dengan teliti. Mereka melihat handle, kusen, lubang kunci, dan lantai di sekitar pintu. Tidak ada bekas congkel, kata seorang petugas. Petugas lain memeriksa jendela yang menghadap sisi belakang bangunan. Pengait utuh, dari dalam, katanya. Pak Harun, pemilik kos, berdiri di samping, wajahnya pucat. Saya takut disalahkan, Pak. Orang pasti bilang kos saya tidak aman, ucapnya. Polisi menjawab, kami catat semua temuan. Bapak tetap kerjasama dan jangan menutup informasi. Keluarga Novi terus menekan agar polisi segera menetapkan tersangka. Ibu Novi menatap polisi dengan mata merah. Dia pacarnya. Dia yang terakhir bersama anak saya. Dia hilang dari pagi. Sekarang dia bilang ada orang lain. Apalagi yang kurang? Polisi menjawab, Bu, kami tidak boleh putuskan hanya dari dugaan. Kami harus kuatkan bukti supaya tidak lemah di proses hukum. Saudara Novi membalas, kami mau tindakan sekarang. Polisi menegaskan, tindakan kami harus berdasarkan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Masa membuat pekerjaan polisi makin sulit. Lorong sempit membuat semua orang terasa dekat dengan pintu kamar. Ada yang marah pada Dimas, ada yang marah pada Pak Harun, ada yang hanya ingin melihat. Pak Harun mencoba menenangkan, tolong jangan dorong-dorong, ini bukan tontonan. Seorang perempuan membalas, kalau kos Bapak aman, tidak akan ada kejadian begini. Pak Harun tersentak, saya juga tidak mau kejadian begini, tapi saya tidak bisa menjaga semua orang setiap jam. Polisi meminta semua mundur agar pemeriksaan tidak terganggu, tapi orang terus menempel di dinding dan ujung tangga. Polisi lalu meminta data penghuni dan riwayat kunci cadangan. Pak Harun terlihat ragu. Data ada, Pak, tapi saya takut kalau dibuka nanti orang saling tuduh, katanya. Polisi menatap tajam. Bapak buka ke kami, bukan ke warga. Kami butuh daftar penghuni, nomor kontak, dan siapa saja yang pernah memegang kunci cadangan, kata polisi. Pak Harun berkata, kunci selalu di lemari kantor. Cuma saya yang pegang. Polisi menjawab, kami tetap perlu lihat catatan, dan kami akan periksa apakah ada orang lain yang pernah punya akses.
Di sisi lain, beberapa warga mulai membicarakan penghuni lama yang pernah ribut. Pak Harun buru-buru memotong, "Itu sudah pergi. Jangan bawa-bawa yang lama." Polisi menangkap kalimat itu. "Kalau ada penghuni pernah bermasalah, kami perlu datanya," kata polisi. Pak Harun gelisah, "Sudah lama, Pak." Polisi menekan, "Bapak punya berkas. Kami butuh itu, karena ini menyangkut keamanan tempat ini." Pak Harun akhirnya mengangguk, meski wajahnya terlihat takut usahanya rusak karena berita menyebar. Sari datang belakangan. Ia menembus kerumunan dengan wajah lelah dan mata bengkak. Begitu melihat Ibu Novi, ia langsung menunduk. "Bu, saya Sari, teman kerja Novi," katanya pelan. Ibu Novi memegang lengan Sari. "Kamu tahu Novi pergi kemana semalam?" Sari menjawab, "Novi bilang mau ketemu Dimas untuk bereskan urusan uang dan data pinjaman." Saudara Novi bertanya, "Kamu yakin?" Sari mengangguk. "Saya sempat menyuruh dia lapor, tapi dia takut urusannya sampai ke pabrik." Rasa bersalah menekan Sari, tetapi ia juga takut. Saat petugas menggiring Dimas ke kendaraan, Dimas menoleh ke arah kerumunan. Tatapannya berhenti sebentar pada Sari. Sari memalingkan wajah. Ia ingin bicara lebih tegas ke polisi, tetapi ia takut namanya jadi sorotan. Ia berbisik pada Ibu Novi, "Kalau polisi tanya lagi, saya akan jawab. Saya cuma takut." Polisi meminta keterangan dari beberapa penghuni kos tentang suara atau aktivitas malam sebelumnya. Banyak yang menjawab tidak tahu. Seorang penghuni laki-laki akhirnya bicara pelan, "Semalam saya dengar suara orang ribut dari kamar itu. Saya tidak berani keluar." Polisi bertanya, "Kira-kira jam berapa?" Penghuni itu menggeleng. "Saya tidak lihat jam." Setelah itu sepi, jawabnya. Polisi mencatat dan berkata, "Kalau kamu ingat hal lain, lapor. Kami butuh keterangan siapapun yang mendengar." Pak Harun membuka kantor kecilnya untuk menunjukkan berkas penghuni. Polisi masuk dan meminta Pak Harun menyebutkan siapa saja yang tinggal di lantai itu, termasuk siapa yang sering menerima tamu larut malam. Pak Harun sempat menahan beberapa informasi, lalu polisi menegurnya, "Bapak jangan pilih-pilih. Kalau ada tamu keluar masuk tanpa jelas, itu penting." Pak Harun menarik napas panjang. "Baik, Pak. Saya buka semua yang saya punya," jawabnya, lalu ia mulai menyebut nama dan nomor kamar satu persatu. Sore hari, kondisi kos lebih teratur karena polisi membatasi akses lorong. Beberapa warga protes karena ingin melihat dari dekat. Seorang bapak bersuara, "Kalau tidak boleh lihat." Polisi menjawab datar, "Kalau mau ikut proses, ikut aturan. Kalau mengganggu, kami keluarkan." Kalimat itu membuat orang mereda sebentar, tapi bisik-bisik tidak berhenti. Menjelang sore lewat, Dimas dibawa kembali dengan pengawalan. Tangannya tidak diborgol di depan warga, tetapi petugas menempel ketat di sisi kanan kirinya. Dimas menunduk, lalu menatap cepat ke sekitar. Ia melihat Ibu Novi dan keluarga berdiri di luar batas. Ibu Novi memandang tajam, tidak menangis lagi, tapi wajahnya keras. "Jangan lama-lama, Pak. Saya cuma mau tahu yang sebenarnya," katanya pada polisi. Polisi mengangguk singkat, "Kami juga mau itu, Bu." Dimas mendengar, lalu cepat bicara, "Saya sudah bilang, saya tidak bunuh Novi. Ada orang lain." Suaranya dibuat bergetar, tapi dari dekat tampak ia menahan marah. Rekonstruksi dimulai dari bagian kedatangan Novi. Polisi meminta Dimas berdiri di titik pintu dan menjelaskan urutan. "Kamu bilang Novi datang jam berapa?" tanya polisi. Dimas menjawab, "Lewat pukul 10. Polisi menatap catatan, lalu menekan, "Kemarin kamu bilang lewat 10, tadi kamu bilang sekitar 10. Sekarang kamu pastikan." Dimas mengusap wajah, "Sekitar lewat, Pak. Saya tidak lihat jam." Polisi tidak puas. "Kamu ingat detail lain, tapi jam kamu tidak ingat?"
Dimas menjawab cepat, "Karena saya panik, Pak." Polisi menunjuk posisi pintu, "Sekarang peragakan, pintu dibuka siapa, kamu berdiri di mana, Novi berdiri di mana?" Dimas memeragakan dengan langkah ragu. Ia membuka pintu, lalu mundur ke dalam. Polisi menghentikan. "Jangan kira-kira. Tunjukkan persis," kata polisi. Dimas menarik napas, lalu mengulang. Ia menunjuk tempat Novi berdiri dekat pintu, lalu ia bilang mereka duduk di tepi ranjang. Polisi bertanya, "Kamu bilang kalian duduk, lalu kamu keluar beli rokok. Kamu keluar lewat pintu ini?" Dimas mengangguk. Polisi menatap handle dan kunci. "Kamu kunci pintu dari luar?" Dimas menjawab, "Iya." Polisi menimpali, "Kalau kamu kunci dari luar, kamu masuk lagi pakai kunci. Itu berarti kunci selalu di kamu." Dimas mengangguk lagi. Polisi menahan sebentar, lalu berkata, "Kalau begitu, bagaimana orang lain masuk tanpa merusak pintu?" Dimas menelan ludah. "Mungkin pas saya keluar, pintu tidak terkunci rapat. Atau ada yang punya kunci cadangan," jawabnya. Pak Harun langsung menyahut dari luar batas, "Kunci cadangan hanya saya, Pak." Warga menoleh ke arah Pak Harun dan beberapa langsung bersuara, "Bapak jangan bohong." Pak Harun pucat, "Saya tidak bohong. Kunci saya simpan." Polisi mengangkat tangan memberi tanda agar tidak ribut. Ia lalu menatap Dimas, "Kamu tadi bilang kunci di kamu, sekarang kamu bilang pintu mungkin tidak terkunci rapat. Kamu ubah cerita." Dimas membalas dengan nada naik, "Saya tidak ubah. Saya cuma jelaskan kemungkinan." Polisi menjawab dingin, "Kemungkinan bukan fakta. Tunjukkan yang kamu lakukan." Rekonstruksi berlanjut ke bagian pertengkaran. Dimas mulai bicara lebih banyak, seolah ingin menguasai suasana. "Novi marah-marah soal uang. Dia nuduh saya. Saya tersinggung. Saya keluar sebentar biar tidak ribut," katanya. Polisi memotong, "Tadi kamu bilang kalian duduk baik-baik. Sekarang kamu bilang Novi marah-marah." Suara ribut didengar tetangga. "Kamu mau cocokkan yang mana?" Dimas menatap lurus. "Dia memang marah, Pak. Tapi saya tidak menyentuh dia," jawabnya. Dari belakang, saudara Novi meledak, "Kalau tidak menyentuh, kenapa dia mati di kamar kamu?" Polisi memberi isyarat agar keluarga diam, tapi emosi sudah menyebar ke warga. Salah satu tetangga kos yang selama ini diam akhirnya bicara. Namanya Randy, kamar tepat di samping. Ia berdiri dengan badan tegam, seperti menahan takut. Polisi memanggilnya mendekat ke batas. "Kamu dengar apa malam itu?" tanya polisi. Randy menelan ludah. "Saya dengar suara perempuan ngomel. Lalu suara laki-laki tinggi. Ada bunyi seperti barang jatuh," jawabnya pelan. Dimas langsung menoleh, matanya tajam. "Kamu ngarang," kata Dimas. Randy kaget dan mundur setengah langkah. Polisi langsung menegur, "Jangan mengintimidasi saksi." Dimas membalas, "Dia tidak tahu apa-apa. Dia cuma mau ikut ramai." Randy menatap lantai dan berkata, "Saya tidak mau ikut ramai. Saya cuma jawab pertanyaan." Polisi bertanya lagi pada Randy, "Kamu keluar kamar?" Randy menggeleng, "Tidak, Pak. Saya takut." Polisi mengangguk, lalu menatap Dimas lagi. "Saksi dengar suara ribut. Kamu bilang kamu keluar untuk tenang. Tapi saksi dengar bunyi jatuh. Kamu tetap bilang tidak ada apa-apa?" Dimas terlihat kesal. "Saya keluar sebentar. Pas balik, Novi sudah tidak bergerak," jawabnya, kembali ke kalimat yang ia pegang sejak awal. Polisi lalu meminta Dimas memperagakan keluar kamar. Dimas berjalan ke pintu, memutar kunci seperti ingin menunjukkan ia benar, lalu berhenti. Polisi bertanya, "Kamu ingat posisi kunci tadi di tangan kiri atau kanan?" Dimas terdiam, lalu jawab, "Kanan." Polisi menatap catatan, "Kemarin kamu bilang kiri."
Suasana makin panas karena warga mulai saling menyalahkan. Ada yang menuduh Pak Harun membiarkan orang asing masuk, ada yang menuduh penghuni lain pernah bikin masalah, ada yang menuduh polisi lambat. Polisi berkali-kali mengingatkan, diam, jangan potong. Tapi orang tidak mudah diam ketika mereka merasa harus memilih sisi. Ibu Novi menahan dirinya dengan menggenggam ujung jilbab. Ia berkata pada polisi, "Pak, hentikan saja. Tahan dia. Dari tadi jelas dia bohong." Polisi menatap Ibu Novi dan menjawab pelan, "Bu, kami butuh rangkaian yang kuat. Kalau kami salah langkah, dia bisa lepas." Ibu Novi menggeleng keras, "Anak saya tidak bisa balik." Saat rekonstruksi masuk ke bagian, Dimas mengaku kembali dan melihat Novi tidak bergerak. Polisi kembali menekan detail. "Kamu masuk, lalu kamu lihat Novi di mana?" tanya polisi. Dimas menunjuk dekat lantai sebelah ranjang. Polisi bertanya, "Kamu sentuh dia?" Dimas menjawab, "Saya pegang bahu." Polisi menatap tajam, "Kalau kamu pegang, kenapa kamu tidak panggil bantuan?" Dimas mengulang, "Saya panik." Polisi menahan napas, lalu berkata, "Panik itu alasan, bukan penjelasan." Panik tidak menjawab kenapa pintu tidak rusak, kenapa tidak ada jejak orang lain. Pada saat yang sama, gangguan yang membuat orang tidak nyaman muncul lagi. Dari arah kamar mandi umum di ujung lorong, terdengar suara perempuan menangis, pelan tapi jelas, lalu berhenti mendadak. Beberapa warga langsung menoleh bersamaan. Seorang ibu berbisik, "Tadi ada orang di sana?" Penghuni kos yang dekat kamar mandi menjawab, "Seharusnya kosong." Polisi memberi isyarat pada petugas untuk mengecek. Petugas berjalan cepat, membuka pintu kamar mandi, dan tidak menemukan siapapun. Ketika petugas keluar, beberapa warga mulai bicara dengan nada takut. "Itu suara siapa? Kok kosong?" Ada yang menyebut nama Novi pelan, lalu yang lain menyuruh diam. Belum selesai orang membahas suara itu, dua penghuni yang berdiri dekat tangga mengatakan mereka melihat sosok perempuan di ujung lorong, berdiri sebentar lalu hilang ke arah belokan. Polisi menatap mereka, "Kalian lihat jelas?" Salah satu menjawab, "Tidak jelas, Pak, tapi bentuknya seperti perempuan." Polisi tidak menanggapi lebih jauh karena ia tidak mau kerumunan meledak lebih besar. Namun suasana sudah berubah. Warga yang tadi marah kini campur dengan takut. Mereka tetap menatap pintu kamar Dimas, tapi sekarang juga menatap ujung lorong, seperti menunggu ada sesuatu muncul lagi. Keluarga Novi tidak tahan. Saudara Novi menerobos batas dan berteriak, "Hentikan! Ini cuma bikin kami makin sakit." Polisi langsung menahan dan mendorongnya mundur. Pemimpin tim mendekati keluarga Novi dan berbicara pelan agar tidak memancing keributan baru. "Bu, kami paham ibu marah. Tapi kami butuh bukti lengkap. Kalau kami terburu-buru, nanti proses hukum bisa lemah," katanya. Ibu Novi menggeleng cepat. "Saya tidak butuh penjelasan panjang. Saya butuh dia bertanggung jawab," jawabnya. Polisi mengangguk. "Kami akan bekerja, tapi tolong jangan menerobos batas lagi. Kami juga akan panggil keluarga untuk perkembangan resmi," ucapnya. Saudara Novi menahan napas, mengusap wajahnya, lalu mundur dengan tangan masih mengepal. Dimas dibawa untuk pemeriksaan tambahan. Ia masih bertahan pada kalimat yang sama. "Saya tidak bunuh Novi. Ada orang lain yang masuk," katanya. Penyidik menatapnya lama dan tidak terpancing emosi. "Kamu bilang ada orang lain, tapi kamu tidak bisa jelaskan cara masuknya. Kamu juga mengubah jam dan urutan," ujar penyidik. Dimas membalas, "Saya panik. Saya tidak ingat jelas." Penyidik menjawab datar, "Kalau kamu tidak ingat, kami akan cari lewat bukti. Kamu tidak bisa menutupinya hanya dengan kata panik. Kamu harus jawab pertanyaan sesuai yang kamu lakukan." Malam itu polisi mulai fokus ke uang. Mereka meminta data dari layanan pinjaman yang mengirim tagihan ke Novi,
dan memeriksa catatan pencairan serta perpindahan dana. Hasilnya menunjukkan pinjaman diajukan memakai data Novi, tetapi pencairannya tidak masuk ke rekening Novi. Dana berpindah cepat ke rekening lain yang berkaitan dengan nomor yang pernah digunakan Dimas pada beberapa transaksi. Seorang petugas berkata, "Ini bukan salah kirim. Ini pola." Pemimpin tim menjawab, "Cocokkan dengan waktu Novi mulai menerima tagihan, waktu dia mengirim uang ke Dimas, dan waktu dia mulai curiga. Kita butuh rangkaian, bukan potongan." Di luar kantor polisi, tekanan dari warga tidak berhenti. Keluarga Novi bolak-balik menanyakan kapan Dimas ditahan. Polisi hanya menjawab, "Kami tidak bisa janji tanpa bukti kuat." Di kos, Pak Harun menerima telepon dari penghuni yang ingin segera pindah. "Pak, saya takut. Saya tidak bisa tidur," kata salah satu penghuni. Pak Harun menahan suara, "Saya juga tidak mau kejadian ini, tapi saya tidak bisa mengembalikan waktu." Ia mematikan telepon dengan tangan gemetar karena ia sadar usahanya sedang terancam dan namanya sudah jadi bahan pembicaraan. Sari duduk di kamarnya dengan tangan dingin. Ia ingat Novi takut urusannya sampai ke pabrik dan takut namanya jadi bahan omongan. Sari menyesal karena ia tidak memaksa Novi melapor sejak awal. Saat ponselnya berdering, Sari kaget. Nama yang muncul adalah Dimas. Ia menatap layar beberapa detik, lalu mengangkat dengan suara pelan. "Kenapa kamu telepon?" tanyanya. Dimas menjawab cepat, "Kamu jangan bicara macam-macam ke polisi." Sari menahan napas. "Aku cuma jawab kalau ditanya." "Novi sudah meninggal, Mas," katanya. Dimas langsung membalas, "Kamu tidak ada di sana. Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu diam saja." Sari menutup telepon dengan tangan gemetar, lalu duduk lama tanpa bisa bicara. Keesokan harinya, tekanan datang dari orang sekitar. Ada penghuni kos yang menyuruh Sari diam. "Kamu jangan ikut, nanti kamu dipanggil terus," kata seorang ibu. Seorang laki-laki menambahkan, "Kalau kamu salah bicara, kamu diseret." Sari hanya menjawab, "Saya tidak mau cari masalah. Saya cuma mau kasusnya jelas." Namun setelah itu, ia merasa tidak aman dan ia mulai takut pulang sendirian. Ia menyalahkan dirinya karena membiarkan Novi pergi malam itu, tetapi ia juga sadar diam berarti membiarkan Dimas bebas mengatur cerita. Di sisi Dimas, masalah uang juga menekan dari penagih utang. Ponselnya terus menerima telepon dan pesan. "Bayar sekarang," kata suara di seberang. Dimas menjawab dengan emosi, "Saya lagi urus. Jangan ancam." Suara itu membalas, "Kami tidak mau dengar alasan. Kamu bayar atau kami datangi." Dimas mematikan telepon, lalu menatap meja pemeriksaan dengan mata kosong. Ia merasa semua orang menuntut sesuatu, dan ia tidak punya ruang untuk bernapas. Ketika penyidik bertanya lagi, Dimas cepat memotong, "Saya sudah jawab. Kalian cuma cari-cari." Penyidik menjawab singkat, "Kami cari semua, termasuk kamu." Polisi memanggil Sari untuk dimintai keterangan resmi. Di ruang pemeriksaan, penyidik bertanya, "Kamu tahu Novi datang ke kos Dimas untuk apa?" Sari menjawab, "Untuk minta uangnya balik dan minta Dimas berhenti pakai datanya." Penyidik mengangguk. "Kamu punya bukti komunikasi?" Sari menarik napas, lalu menyerahkan salinan percakapan yang menunjukkan Novi datang untuk menyelesaikan soal utang, dan ada kalimat Dimas yang mengancam kalau Novi membuat masalah. Penyidik bertanya lagi, "Sejak kapan Novi merasa tertekan?" Sari menjawab, "Sejak tagihan datang." Novi bilang Dimas sering minta uang dan selalu marah kalau ditanya. Penyidik menulis lama, lalu berkata, "Ini penting. Kami perlu urutan cerita dari orang terdekat." Hasil pemeriksaan luka juga keluar dan tidak sesuai dengan kata "kecelakaan" yang Dimas mulai selipkan. Ada tanda kekerasan yang menunjukkan korban ditahan dan ditekan, bukan jatuh biasa. Penyidik memanggil Dimas lagi dan menyampaikan hasil itu.
Kalau kamu bilang ini kecelakaan, jelaskan kenapa ada tanda seperti ini, kata penyidik. Dimas terlihat gelisah. Saya tidak tahu. Saya cuma dorong, katanya, lalu segera mengubahnya, saya cuma menahan. Dia yang jatuh. Penyidik menatapnya lama. Kemarin kamu bilang kamu keluar beli rokok. Lalu kamu bilang kamu balik dan lihat sudah kacau. Sekarang kamu bilang kamu sempat dorong. Kamu terus mengubah, ujarnya. Dimas membalas keras, saya tidak ingat. Penyidik menjawab, kamu ingat saat kamu ingin menyelamatkan diri, tapi kamu tidak ingat saat kamu melakukan sesuatu. Itu tidak masuk akal. Di sela waktu itu, Dimas mencoba menghubungi Randy, tetangga kos yang sempat bicara saat rekonstruksi. Ia mengirim pesan yang meminta Randy bilang ia tidak yakin mendengar pertengkaran. Randy membaca pesan itu dengan tubuh kaku dan tidak membalas. Ia justru datang ke polisi dan berkata pelan, saya dihubungi. Saya takut. Saya tidak mau masalah, tapi saya dengar suara ribut malam itu. Polisi mencatatnya sebagai tekanan terhadap saksi. Bagi polisi, hal ini memperkuat bahwa Dimas masih berusaha mengontrol orang di sekitar. Ketika rangkaian bukti dianggap cukup, penyidik menyiapkan penahanan. Dimas dipanggil lagi dan diminta menunggu di area kantor. Di koridor kantor polisi, Ibu Novi memegang tangan saudara Novi erat-erat, bukan untuk menahan marah, tetapi untuk menahan tubuhnya sendiri agar tidak jatuh. Pintu ruang pemeriksaan tertutup, dan keluarga Novi menunggu di kursi plastik sambil menatap lantai. Seorang penyidik keluar sebentar dan berkata, kami lanjutkan pemeriksaan malam ini. Ibu dan keluarga tunggu di sini. Kalau ada perkembangan, kami sampaikan. Saudara Novi mengangguk tanpa menatap, karena kalau ia menatap, ia takut emosinya naik lagi. Di dalam ruang pemeriksaan, Dimas duduk dengan tangan di atas meja, napasnya tidak teratur. Penyidik membuka berkas dan menatapnya tanpa basa-basi. Kamu sudah kami tetapkan tersangka. Sekarang kamu jelaskan lagi dari awal, urut, dan jangan mengubah, kata penyidik. Dimas mengangguk dan mencoba tenang. Novi datang marah. Kami dorong-dorongan. Dia jatuh. Saya panik, katanya. Penyidik menekan, kemarin kamu bilang kamu keluar beli rokok dan saat balik sudah kacau. Sekarang kamu bilang kamu ada dorong-dorongan. Yang mana yang benar? Dimas menelan ludah. Saya panik, Pak. Saya bingung, jawabnya, lalu tampak sadar kalimatnya sendiri tidak rapi. Pemeriksaan berjalan lama, dan setiap kali penyidik mengejar detail, Dimas mengganti kata-kata. Kadang ia berkata ia hanya menahan Novi agar tidak pergi, kadang ia mengaku mendorong karena emosi, lalu kembali menuduh ada orang lain masuk ketika ia keluar sebentar. Kalau ada orang lain, sebutkan bagaimana masuknya, kata penyidik. Dimas menjawab cepat, saya tidak lihat orangnya, Pak, tapi pasti ada. Penyidik membalas, pintu dan jendela tidak rusak. Kunci ada di kamu. Kamu tidak bisa jawab dengan kata pasti. Dimas memutar bahu, lalu berusaha menyalahkan keadaan. Kos itu ramai, Pak. Bisa saja ada yang masuk, katanya, tetapi suaranya tidak yakin. Penyidik mencatat, lalu bertanya lagi sampai Dimas menjawab dengan versi yang berbeda dari sebelumnya, dan penyidik mencatat setiap perubahan. Di luar kantor polisi, masalah tidak berhenti. Kabar penahanan Dimas menyebar dan orang mulai membuat cerita sendiri. Di kos, beberapa penghuni buru-buru pindah karena takut dan tidak nyaman. Pak Harun berusaha menahan mereka, tetapi banyak yang sudah tidak peduli. Saya tidak bisa tinggal di tempat begini, Pak, kata seorang penghuni. Pak Harun menjawab lelah, saya juga tidak tidur sejak kejadian, tapi saya tidak bisa paksa kalian. Lorong jadi lebih sepi, tetapi bisik-bisik justru lebih ramai di depan kos, di warung, dan di jalan kecil yang biasanya tidak pernah peduli urusan orang. Di pabrik, Novi mulai dibicarakan bukan sebagai korban, tetapi sebagai bahan gosip.
Ada yang menyebut Novi terlalu berani datang malam, ada yang menyindir Novi mengejar uang, ada yang bilang Novi seharusnya diam saja. Sari mendengar omongan itu saat jam istirahat dan ia tidak bisa menahannya. Kalian jangan bicara begitu. Novi itu korban, katanya. Seorang rekan menjawab, kita cuma ngomong. Kamu jangan bawa perasaan. Sari menatap mereka dan berkata pelan, kalau kalian punya anak perempuan, kalian tidak akan enak dengar kalimat kalian sendiri. Beberapa orang diam, tetapi ada juga yang tetap melengos, seolah kasus ini hanya bahan obrolan. Keluarga Novi juga merasakan tekanan dari kampung dan dari orang yang tidak benar-benar peduli. Telepon masuk dari tetangga dan saudara jauh, sebagian bertanya hal yang tidak penting, sebagian menyalahkan cara Novi menjalani hubungan. Saudara Novi membalas dengan suara keras, jangan bicara seolah Novi yang bikin ini terjadi. Namun setiap kali ia membalas, orang balik menyerang dengan kalimat yang membuat Ibu Novi semakin lemas. Ibu Novi akhirnya berkata pelan, kita fokus pada hukum saja. Kita jangan habiskan tenaga untuk orang yang tidak mau mengerti. Saudara Novi mengangguk, tapi rahangnya tetap tegang, karena ia tahu diam tidak menghapus sakit. Di sisi lain, keluarga Dimas datang dan mencoba membangun pembelaan. Ibunya mendekat ke petugas dengan suara memohon. Anak saya bukan pembunuh. Kalau terjadi apa-apa, itu tidak sengaja, katanya. Penyidik menjawab tenang, kami tidak menilai dari cerita keluarga. Kami menilai dari bukti. Ayah Dimas lebih keras. Orang sudah menghakimi. Kalian sudah buat dia seperti pembunuh, katanya. Penyidik menatapnya dan berkata, kami kerja sesuai aturan. Kalau ada kuasa hukum, silakan dampingi, tetapi jangan ganggu saksi. Ibu Dimas menangis, sedangkan ayah Dimas menahan diri, tetapi tatapannya tetap menantang. Konflik sosial di sekitar kos makin kuat karena ada keluarga korban dan keluarga tersangka yang sama-sama datang. Warga terbagi, ada yang menuduh Dimas langsung, ada yang menyuruh semua orang menunggu keputusan, ada juga yang membela karena kasihan pada ibunya. Pak Harun jadi sasaran dari dua arah. Kalau ia bicara terlalu banyak, warga menuduh ia menutup-nutupi. Kalau ia bicara terlalu sedikit, warga menuduh ia melindungi tersangka. Saya sudah serahkan data penghuni dan saya ikut semua pemeriksaan, katanya, tetapi suara itu tidak pernah cukup untuk menenangkan orang. Pada akhirnya Pak Harun memilih masuk ke rumahnya dan menutup pintu, karena apapun jawabannya akan jadi bahan ribut lagi. Saksi-saksi kunci semakin takut. Randy, tetangga kamar yang mendengar pertengkaran, mendapatkan pesan ancaman dari nomor tidak dikenal. Pesannya menyuruh ia berhenti bicara kalau tidak mau celaka. Randy datang ke kantor polisi dengan tangan gemetar dan menunjukkan ponselnya. Pak, saya takut. Saya cuma dengar suara. Saya tidak mau jadi sasaran, katanya. Petugas menjawab, kami catat ini. Kalau ada ancaman lagi, laporkan. Kamu juga harus tetap datang kalau dipanggil. Randy bertanya, kalau saya pulang, mereka datang ke kos gimana? Petugas menjawab, kami akan koordinasi patroli. Kamu juga jangan sendirian. Ini kami masukkan sebagai bagian perkara. Kamu jangan menghadapi mereka sendiri. Sari mengalami tekanan yang berbeda, lebih halus tetapi tetap menekan. Ada orang di pabrik yang menyuruhnya berhenti bicara soal Novi karena takut tempat kerja ikut disorot. Kamu jangan terlalu maju. Nanti perusahaan repot, kata seorang senior. Sari menjawab pelan, kalau saya diam, saya ikut salah. Senior itu membalas, kalau kamu kehilangan kerja, siapa yang tanggung? Meski kepalanya penuh, saat penyidik meminta bukti ancaman dan bukti bahwa Novi datang untuk menyelesaikan utang, Sari tetap menyerahkan semuanya. Ia berkata pada penyidik, saya tidak mau jadi pahlawan, Pak. Saya cuma mau ini jelas. Penyidik mengangguk, keterangan kamu membantu kami menutup celah. Ketika penyidikan berjalan,
kuasa hukum Dimas mulai masuk dan mencoba melemahkan bukti. Saat kasus masuk sidang, keluarga Novi datang lebih awal. Ibu Novi memakai baju yang rapi, tapi wajahnya terlihat lebih tua dari usianya. Saudara Novi berdiri di samping, menahan emosi yang seperti tidak pernah turun sejak hari pertama. Sari ikut datang sebagai saksi, duduk agak jauh, tidak mencari perhatian, tetapi matanya tidak bisa lepas dari meja terdakwa. Dimas masuk dengan pengawalan, wajahnya pucat, rambutnya dipotong pendek, dan ia berusaha terlihat tenang. Ketika ia melihat keluarga Novi, matanya hanya lewat sebentar, lalu menunduk, seolah ingin menghindari tatap. Sidang pertama dipenuhi orang. Ada warga kos, ada orang pabrik, ada juga orang yang datang hanya karena ingin melihat. Hakim meminta ketertiban. Jaksa membacakan dakwaan dengan urutan yang rapi, mulai dari hubungan Dimas dan Novi, masalah pinjaman atas nama Novi, ancaman yang muncul saat Novi mulai menuntut, sampai tindakan kekerasan yang menyebabkan Novi meninggal. Jaksa juga menyebut tindakan setelah kematian, yang dilakukan untuk mengulur waktu dan mengubah keadaan tempat kejadian. Kuasa hukum Dimas berdiri dan menolak beberapa bagian. Yang mulia, klien kami tidak punya niat. Itu terjadi karena emosi dan panik, katanya. Jaksa menjawab, kalau hanya panik, tidak ada rangkaian tindakan setelah korban meninggal yang dilakukan dengan cara seperti itu. Dalam sidang berikutnya, bukti transaksi dibuka. Jaksa menjelaskan bahwa pinjaman menggunakan data Novi, dan aliran dana tidak masuk ke Novi. Kuasa hukum Dimas mencoba memotong, di era sekarang data bisa disalahgunakan orang lain. Jaksa menjawab, kami tidak hanya melihat data. Kami melihat rangkaian hubungan, permintaan uang berulang, ancaman, dan waktu kejadian. Hakim bertanya pada Dimas, kamu mengakui pernah meminta uang? Dimas menjawab pelan, iya, yang mulia. Saya butuh. Hakim bertanya lagi, kamu mengakui pernah memakai data Novi? Dimas menunduk lebih lama, lalu menjawab, saya tidak ingat. Suara itu membuat ruang sidang berisik, dan hakim mengetuk palu, tenang. Keterangan saksi memperkuat urutan. Randy bersaksi tentang suara pertengkaran dan bunyi benda jatuh. Ia terlihat takut, tetapi ia tetap bicara karena ia sudah terlanjur masuk. Kuasa hukum Dimas mencoba menekan, kamu yakin itu pertengkaran, bukan suara biasa? Randy menjawab, saya dengar jelas ada suara perempuan marah dan laki-laki membalas. Lalu ada bunyi jatuh. Itu bukan suara biasa. Sari memberi keterangan tentang ketakutan Novi, tagihan pinjaman, dan tujuan Novi datang ke kos Dimas untuk menyelesaikan utang serta menghentikan pemakaian identitas. Kuasa hukum bertanya, kamu tidak ada di tempat kejadian. Kamu hanya dengar cerita Novi. Sari menjawab, saya memang tidak ada di kamar itu. Tapi Novi bilang dia datang karena tagihan dan ancaman. Saya juga lihat tagihan itu masuk. Jaksa menutup dengan kalimat pendek, keterangan saksi bukan berdiri sendiri, tetapi menyambung dengan bukti lain. Hasil pemeriksaan luka menjadi titik yang sulit dibantah. Jaksa menjelaskan bahwa ada tanda kekerasan yang tidak cocok dengan jatuh biasa, dan ada bukti korban ditahan. Kuasa hukum Dimas mencoba kembali ke jalur kecelakaan. Yang mulia, dorong-dorongan bisa menyebabkan jatuh fatal, katanya. Jaksa menjawab, masalahnya bukan hanya penyebab kematian. Masalahnya juga tindakan setelah kematian yang menunjukkan kesadaran dan usaha mengubah keadaan. Hakim menatap Dimas, kamu ingin jelaskan tindakan setelah itu? Dimas menjawab dengan suara serak, saya panik. Hakim bertanya, panik membuat kamu melakukan semua itu? Dimas terdiam, dan diamnya terasa panjang. Keluarga Novi mendengar semuanya dengan tubuh tegang. Ibu Novi tidak menangis keras, tapi ia sering menutup mata sebentar, seolah tidak sanggup melihat wajah Dimas terlalu lama. Setelah sidang, ia berkata pada saudara Novi,
Aku cuma ingin orang berhenti bilang anak kita salah. Saudara Novi menjawab, orang yang bilang begitu tidak pernah lihat kamu cari anakmu di hari itu. Mereka pulang dengan rasa marah yang tidak selesai, karena putusan hukum tidak bisa mengembalikan Novi, dan tidak bisa menghapus hari-hari sebelum kejadian saat Novi sudah tertekan, tapi tidak ada yang benar-benar melindungi. Saat putusan dibacakan, ruang sidang kembali penuh. Hakim menyampaikan pertimbangan panjang, menyebut bukti transaksi, saksi, hasil pemeriksaan, dan perubahan keterangan Dimas yang terus terjadi. Hakim menyimpulkan bahwa ada tindakan sengaja sebelum dan sesudah kematian Novi, dan alasan panik tidak cukup untuk menurunkan inti kesalahan. Dimas berdiri, menatap meja, dan wajahnya tidak menunjukkan tangis, hanya kosong. Kuasa hukumnya menghela napas panjang. Ibu Novi memegang tangan saudara Novi dan berkata pelan, "Dengar baik-baik." Saat hakim menyebut hukuman, sebagian orang mengangguk puas, sebagian terdiam karena beratnya kalimat itu. Keluarga Novi tidak bersorak. Mereka hanya diam, karena tidak ada kemenangan dalam hal ini. Setelah putusan, hidup tidak kembali normal bagi semua orang yang terseret. Di kos, beberapa kamar kosong. Penghuni satu persatu pindah karena merasa tidak nyaman, terutama ketika malam datang dan lorong terasa sepi. Pak Harun kehilangan penghasilan dan juga kehilangan kepercayaan warga. Ada orang yang menyalahkan Pak Harun karena dianggap tidak menjaga kosnya, ada juga yang menuduh ia menutup informasi. Pak Harun berusaha bertahan, tetapi ia seperti orang yang menanggung sesuatu yang bukan ia lakukan. Ia berkata pada petugas kelurahan yang datang, "Saya sudah kerja sama dari awal. Tapi orang tetap anggap saya salah." Petugas itu hanya menjawab, "Bapak sabar. Nama kos sudah terlanjur dikenal orang." Di pabrik, teman-teman Novi berusaha melanjutkan kerja. Mesin tetap berbunyi, target tetap harus tercapai, tetapi suasana berbeda. Ada yang memilih diam karena takut salah bicara, ada yang menyesal karena dulu menganggap urusan Novi hanya urusan pribadi. Sari sering terdiam saat jam istirahat. Seorang rekan mendekat dan berkata, "Aku minta maaf. Dulu aku ikut ngomong yang tidak perlu." Sari menjawab pelan, "Maaf tidak mengubah apa-apa, tapi setidaknya kamu berhenti ulangi." Di sisi lain, masih ada orang yang menyebar gosip, dan itu membuat konflik kecil tetap muncul. Sari tidak selalu melawan, kadang ia hanya pergi, karena ia tahu tenaganya tidak cukup untuk meluruskan semua orang. Keluarga Novi menuntut tanggung jawab moral dari lingkungan yang dulu menutup mata. Mereka tidak mengejar orang untuk dihukum, tetapi mereka meminta orang berhenti menyalahkan korban. Di depan beberapa tetangga, saudara Novi berkata, "Kalau kalian lihat orang tertekan, jangan bilang itu urusan pribadi. Kadang urusan pribadi itu yang membuat orang mati." Beberapa orang diam, beberapa menunduk, dan sebagian masih memilih tidak peduli. Ibu Novi kembali ke rumah dengan hati yang lebih sepi daripada sebelum putusan, karena ia tahu rasa marahnya tidak akan habis hanya karena hakim sudah bicara. Beberapa minggu setelah putusan, keadaan kos memang lebih tenang, tetapi cerita tidak selesai. Penghuni yang tersisa beberapa kali mengaku mendengar langkah kaki di lorong pada jam malam, padahal lorong kosong. Ada juga yang mendengar suara tangisan pelan dari arah kamar mandi umum, lalu hilang saat dicek. Mereka melapor ke Pak Harun. Orang-orang tidak lagi berdebat soal benar atau tidak. Mereka hanya merasa tempat itu menyimpan ingatan buruk yang tidak bisa dihapus. Pada malam tertentu, lorong itu kembali sunyi seperti sebelum kejadian, tetapi sunyi itu tidak terasa sama, karena setiap orang yang pernah melihat garis pembatas di depan kamar Dimas tahu, kasus Novi tidak terjadi karena hal besar yang datang tiba-tiba, melainkan karena ancaman, utang, dan kebohongan dari orang yang paling dekat. Cerita pun selesai. Nantikan kisah horor lainnya di video-video berikutnya.